Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Anggan Wardana yang ingin menyampaikan khutbah pada siang hari ini yang bertema tentang banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi innal hamda illahi nahwaduhu wa nastaghfiruhu innahu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdillahu fala mudallillaha wa man yudil fala hadiyala asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manin tada bidudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, ushini nafsi wa innakum bitaqwala faqo fajal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la ta'muna illa wa antum muslimun qadakhul ladzim. Kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema bencana, ujian atau ajab. Serangkaian bencana di bulan Oktober ini melanda sejumlah di wilayah daerah kita, daerah Sumatera Utara, mulai banjir, hujan deras, hingga teriknya matahari yang derajatnya tak terkira. Beragam bencana alam itu telah merakut korban jiwa maupun luka-luka. Sederet bencana yang menimpa rakyat kita ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah bencana itu ujian ataukah ajab yang Allah timpakan kepada daerah kita? Hadirin rahimakumullah, bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan ajab yang disegarakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian atau ajab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang soleh yang taat kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meningkatkan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhir. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang soleh lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridi lahu bihi khairon yusib minhu. Rawaul Baikhari. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpahkan musibah kepadanya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa seorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpahkan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya, atau orang yang ia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antara kemiskinan, sakit, ditinggal mati, orang yang dicintai,
diperlakukan buruk orang lain, dan sebagainya. Semakin taat seorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujiannya bagi Allah timpahkan kepadanya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci maki dan sering dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniakan anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal digergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Banyak nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan surat Al-Imran ayat 81. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeroan unta pada kepala dan badannya saat sujud. Dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, mengalami demam tinggi 2 kali lipat dari demam paling tinggi yang dialami pada manusia pada umumnya saat ini. Oleh karena itu, semua baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asadu jassi ballaan anbiya'u sumal amsalu fal amsalu bitala rojulu sabidijihi. Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang di bawah derajat mereka. Seorang diuji berdasarkan sekuat apa pengetahuan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna hilamal jajaima mil bal iwa inallaha in ijalaha ba tauman yakhumi faman rodiya falahu rodda waman sakhita falahu suhtu. Sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpahkan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Sedangkan bencana alam dan musibah yang merupakan ajab Allah
adalah yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asyabakum min musibati fabima kasabat aidikum wa ya'fuhan kasirin. Dan musibah apapun yang menimpa kalian, Allah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memanfaatkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ija arodalhu bihabdihi khairoha hajjala lahu hutu bata fit dunya wa ija arrodalahu bin aidihi saro am sala athu bija bihi hatta yuwa fiya bihi yauma fiya mati. Maknanya, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya ajab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan ajab kepadanya di dunia, meski ia harus berdosa, sehingga ajab itu akan dilimpahkan kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukannya, tetapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar makruf dan nahi mungkar, maka ajab Allah akan menimpakan kepada mereka semua. Ajab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tetapi juga ditimpakan kepada orang-orang soleh yang enggan beramar makruf dan bernahi mungkar dengan mencegahkan kemungkarannya tersebut. Kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang dari ajaran para ulama, ahlus sunnah wal jamaah, jinnah, judi, meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Mas Ariel Muslimin rahimahullah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bagi orang mukmin, musibah yang menimpahnya, baik musibah itu ujian ataupun ajab, baik musibah adalah kebaikan baginya apabila dia dihadapi dengan orang-orang sabar dan ridho. Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa ajab, maka ajab di dunia itu akan menggugurkan ajabnya baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya, karena ajab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih daripada ajab di dunia. Ketiga, jika seorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lalu ditimpahkan baginya musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia harus melanjutkan ketaatan ataukah kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu? Tidak. Keempat, jika seorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegarkan taubat
dan sungguh-sungguh dan dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Baginda Nabi bersabda, Ta'ibu minajjan biku man laja balahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Demikian khutbah singkat ini pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Qallahu ta'ala fil qur'anim ajubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalla alaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al khiyaimun wa al khaymun wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat. Rabbana dajalna abusana wa lam takfir lana wa tarhamna lakuna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsani wa ta'dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi yu'dikun lakum tadhakkarun. Fadzkurullahal ladzim yaskurum waskuru allazimatihi yajikum wala dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.